Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Di sini saya beserta teman-teman saya dari kelompok 12 akan membahas tentang bab kafalah. Pertama-tama perkenalan terlebih dahulu. Saya Diki Hendra Wahyudi dengan NIM 192111256 dan rekan saya Alfain Syahrul Mubarak dengan NIM 192111246 dan Roni Nur Rahmat dengan NIM 192111263. Berikut adalah daftar isi dari video kali ini. Yang pertama ada pengertian kafalah, kemudian dasar hukum kafalah, ada rukun dan syarat kafalah, kemudian macam-macam kafalah. Yang kelima itu hukum kafalah. Yang keenam aplikasi kafalah pada lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketujuh adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang kafalah. Lalu berakhirnya akad kafalah. Dan yang terakhir adalah isu terkini terkait akad kafalah. Menginjak bagian yang pertama nanti akan dijelaskan oleh saya Diki Hendra Wahyudi. Kemudian dilanjutkan teman saya Alfain Syahrul Mubarak. Dan yang terakhir dengan Mas Roni Nur Rahmat. Pengertian dari kafalah. Secara bahasa kafalah yaitu al-dhamu yang artinya penggabungan dan disebut juga dhaman yang artinya jaminan. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dasar hukum kafalah yaitu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis dan juga ijma'. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 72. Qalu nafkidhu suwa'al maliki wa liman ja'a bihim lubairi wa ana bihi zaim. Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Yang kedua adalah hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi pada waktu itu ada mayat, Rasulullah itu enggan mensolatkannya dan berkata pada sahabat, apakah dia memiliki utang? Iya, dia memiliki utang sebesar 3 dinar. Dan Rasulullah pun enggan mensolatkannya. Kemudian ada orang yang bilang, saya yang menjamin itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkannya. Ketiga adalah ijma' ulama. Mengenai kafalah, para ulama bersepakat bahwasanya kafalah ini diperbolehkan dengan dasar yaitu ketentuan kaidah fikih yang berbunyi pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya beban berat harus dihilangkan. Kemudian adalah rukun dan syarat kafalah yaitu ada 5. Yang pertama kafil. Kafil ini adalah orang yang menjamin, disyaratkan balik, berakal dan hartanya itu mahjur. Kemudian makfulahu. Makfulahu adalah orang yang berpiutang, disyaratkan diketahui oleh penjamin dan berakal. Kemudian makful anhu. Makful anhu adalah orang yang berutang, disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek kafalah, terus baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh kafil. Kemudian yang itu makful bih yaitu adalah objek yaitu barang. Kemudian yaitu sikot dan lafaz yaitu adalah ijab dan qabul, disyaratkan bahwasanya harus ada makna jaminan, terus sesuatu yang tidak bersifat sementara. Macam-macam kafalah. Yang pertama kafalah dengan jiwa adalah jaminan muka oleh penjamin atau kafil yang memastikan hadirnya pihak yang dijamin atau makful lahu. Yang kedua kafalah dengan harta adalah jaminan kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil dengan pembayaran atau pemenuhan berupa harta. Kafalah dengan harta dibagi 3 macam, yaitu yang pertama kafalah bil aldain yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Yang kedua kafalah dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain. Yang ketiga kafalah dengan aib, maksudnya bahwa orang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahayanya atau cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal lainnya, maka ia membawa barang sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti orang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.
Hukum kafalah. Kafalah adalah suatu jaminan dalam Islam untuk menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin guna menunaikan hak wajib dan waktu itu atau masa yang akan datang. Kafalah dalam Islam itu diperbolehkan, manakala seperti yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kafalah merupakan tindakan yang baik dalam upaya tolong-menolong sesama umat muslim. Aplikasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, garansi bank. Yang kedua, asuransi bank syariah. Yang ketiga, kartu Indonesia Sehat. Ada 3 pihak yang berkepentingan akan terlibat dalam garansi bank. Yang pertama yaitu pihak penjamin, yang kedua pihak terjamin, dan yang ketiga penerima jaminan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko terhadap akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa produk asuransi syariah, antaranya produk asuransi syariah yang memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian jika terjadi musibah, misal meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan harta benda. Selanjutnya ialah produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi berupa santunan jika peserta meninggal dunia dan manfaat berupa hasil investasi. Pada produk ini, sebagian kontribusi atau premi yang dibayarkan oleh peserta akan dialokasikan untuk dana terbaru dan sebagian lainnya dialokasikan menjadi investasi peserta. Ini ialah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. KIS atau Kartu Indonesia Sehat adalah program layanan kesehatan dari Sistem Jaminan Nasional atau SJSN yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, terutama fakir, miskin, dan warga tidak mampu secara ekonomi. KIS merupakan bagian program BPJS Kesehatan, sementara BPJS Kesehatan merupakan suatu badan yang menjelaskan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Begitu juga KIS, sistem al-kafalah dalam mekanisme penjaminan atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS merupakan al-kafalah bin Hanaf yang paling murni dan sesuai dengan mekanisme asli al-kafalah yang diterapkan pada zaman Nabi. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan tidak adanya ujirah maupun biaya tambahan yang dikenakan pada pihak makful anhu, bahkan pihak kafil secara sukarela menjamin pembayaran seluruh biaya kesehatan milik makful anhu. Fatwa DSN MUI mengenai kafalah. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 2 DSN MUI 4 2000 tentang kafalah. Ada beberapa ketentuan umum kafalah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengatakan kontrak atau akad. Yang kedua, dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Yang terakhir, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Berakhirnya kafalah ditandai ketika hutang telah diselesaikan baik oleh orang yang berhutang atau penjamin, atau jika kreditor menghadiahkan atau membebaskan hutang kepada orang yang berhutang. Yang selanjutnya, makful lahu menghapus piutang kepada makful anhu. Selanjutnya, ketika salah satu melakukan manifestasi. Selanjutnya, terjadi cacat hukum. Terus adanya pernyataan dari penerima garansi tentang pelepas hak atau klaim atas bank garansi yang bersangkutan. Yang selanjutnya yang
atau yang terakhir dikembalikannya bank garansi asli kepada kafil atau garansi bank tersebut hilang. Berikut adalah isu kafalah. Sekian dari video ini, dan buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.